Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai media atau platform apa saja yang biasa kita pakai untuk proses riset kata kunci atau riset keyword ya. Di sini ada beberapa situs ya, atau ada beberapa cara untuk kita meriset kata kunci. Untuk kata kunci itu nantinya akan kita jadikan sebagai judul produk ya, maupun untuk target di kata kunci iklan ya, atau di iklan kata kunci di Shopee-nya, seperti itu ya. Nah, yang pertama di sini adalah ada dari fitur iklan Shopee atau dari Shopee Ads sendiri, itu yang iklan Shopee yang iklan kata kunci ya. Kemudian di sini ada suggest dari Shopee, dari kolom pencarian ya, fitur pencarian Shopee kita bisa dapatkan juga. Kemudian ada keyword revealer, ada keyword setter, ada keyword tools IO, ada Google Trends, keyword planner, terus ada Google Suggestion. Adapun kita bisa juga menggunakan riset dari cross market seperti cross marketplace ya, seperti Tokopedia ataupun Bukalapak atau Lazada ya, seperti itu. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan secara bertahap beberapa saja ya, karena untuk tekniknya sebenarnya hampir sama ya. Jadi nanti akan saya jelaskan beberapa situs saja, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan riset sederhana menggunakan Shopee Suggestion ya. Jadi ini kita riset menggunakan suggest atau saran dari pencarian mesin Shopee itu sendiri. Jadi ini bisa dibilang datanya jauh lebih valid ya, seperti itu. Nah, tujuan dari riset ini adalah nanti kita mengumpulkan kata kunci sebanyak-banyaknya yang relevan dengan produk kita yang akan kita jual, seperti itu ya. Jadi nggak cuma sekedar kata kunci aja, tapi memang yang harus yang benar-benar relevan gitu, seperti itu. Terus nanti tujuan dari kata kunci itu untuk apa? Pertama, nanti untuk optimasi di judul produk, dan yang kedua itu untuk optimasi di kata kunci iklan ya, atau iklan kata kunci. Jadi teman-teman nanti selain untuk mendapatkan traffic secara organik dari optimasi judul produk ya, dari SEO judul produk yang kita optimasi, ketika teman-teman nanti menggunakan iklan kata kunci juga, si mesin pencariannya Shopee itu nanti akan jauh lebih mudah untuk mengangkat produk teman-teman ke halaman depan pencarian gitu ya, ketimbang kata kunci yang ditarget dengan kata kunci atau judul produknya itu tidak ada relevan sama sekali gitu ya, atau jauh ya relevannya gitu, relevansinya. Jadi antara ketika judul produk dan juga target kata kuncinya itu ada relevansi, maka si mesin pencariannya Shopee juga ketika teman-teman berikan itu akan jauh lebih mudah dan juga lebih efisien, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ya. Di sini sebagai contoh, ini kita misalkan di sini punya baju tidur kimono wanita. Ini adalah produk yang mau kita riset ya, seperti itu. Nah, langkah pertama, teman-teman nanti silahkan masuk ke shopee.co.id. Teman-teman nanti boleh menggunakan incognito di sini ya, agar browsernya lebih bersih. Silahkan nanti masuk ke shopee.co.id.
Nah, kemudian di sini kita lanjut ya. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman silahkan masukkan kata umumnya dulu, kata yang regulernya dulu dari baju kimono wanita ini apa sih, gitu ya. Dari kata baju tidur kimono wanita dari produk yang mau kita jual ini, kata utamanya atau kata yang umumnya adalah kimononya. Nah, teman-teman di sini tulis kimono, maka nanti di sini akan ada suggest kata kunci. Nah, ini adalah yang dicari oleh user atau pengguna di Shopee ya. Nah, dari list data kata kunci yang tampil di sini, teman-teman jangan ambil semuanya, tapi hanya ambil kata kunci yang memang relevan dengan produknya teman-teman saja, gitu ya. Karena tadi kita jualannya adalah baju tidur kimono wanita, maka yang kita cari adalah di sini kimono tidur ya, sama seperti ini ya. Jadi nanti akan ketemu kata kunci suggestnya untuk turunan kata kunci yang pertama itu ada kimono tidur ya, karena dia suggest dari sininya yang relevan hanya kimono tidur. Nah, kemudian di sini ada kimono wanita, seperti itu ya, karena kita ngambil dari susunan kata kunci yang ada di sini, susunan produknya, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti di sini setelah kita tadi masukkan kata kunci yang umum, nanti kan muncul tadi suggestnya ya. Nah, nanti kita buat daftar kata kunci yang tampil di suggest atau saran pencarian Shopee, dan kita hanya memilih kata kunci yang relevan, seperti itu. Walaupun tadi banyak kata kunci, kita hanya mengambil yang relevan. Terus di sini dari kata kunci yang sudah kita rekap, kita cari lagi suggest kata kunci turunannya. Misal gitu ya. Ini tadi di sini kan yang kita ambil adalah kimono tidur dan kimono wanita, seperti ini. Nah, nanti dari kata kunci yang dua ini kita ketikkan lagi di kolom pencarian Shopee-nya. Kita ingin tahu dari kimono tidur ini kata kunci turunannya yang dicari sama orang itu apa sih di Shopee gitu ya. Misalkan di sini kimono tidur. Nah, ini akan banyak lagi ini kata kunci turunannya. Nah, kita tinggal ambil lagi kata kunci yang dari sini yang hanya yang relevan saja. Misalkan ini untuk yang kimono tidur pria itu kan gak relevan. Nah, teman-teman gak usah ambil seperti itu, karena yang kita jual hanya kimono wanita, seperti itu. Nanti akan terbentuk kata kunci seperti ini ya. Dari kimono wanita, dari baju kimono tidur nanti akan terbentuk kata kunci kimono tidur wanita, kimono tidur jumbo, dan lain-lain. Nah, begitu juga nanti setelah yang kimono tidur ini, kita lanjut untuk yang nomor 2 ya. Kata kunci nomor 2 kita tulis lagi di sini. Kita ingin tahu kata kunci turunannya apa, seperti itu. Ini juga sama, teman-teman nanti tinggal ambil lagi kata kunci yang relevan, sehingga nanti akan terbentuk kata kunci seperti ini. Dari kimono wanita nanti akan ada kata kunci turunannya di sini ya. Nah, lanjut lagi, nanti dari kata kunci yang di sini teman-teman nanti buat kata kunci turunannya masing-masing satu, bertahap ya. Satu-satu teman-teman cek. Misalkan di sini kimono tidur wanita, kita tuliskan lagi di sini kimono tidur wanita. Nah, ini di sini banyak lagi kata kunci ya, suggest kata kuncinya. Itu nanti kita rekap di kata kunci turunan ketiga. Nanti sehingga akan terbentuk kata kunci seperti ini. Nah, begitu juga nanti yang untuk yang kimono jumbo dan juga yang lainnya ke sini ya. Itu nanti tinggal kita buat suggestnya lagi, akan lagi terbentuk nanti seperti ini ya. Nah, untuk yang ininya juga akan terbentuk juga ya. Begitu juga seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti dari kata kunci yang turunan ketiga ini teman-teman buat lagi sama ya untuk turunan kata kunci keempatnya di sini ya. Nanti untuk kata kunci turunan keempat teman-teman juga sama ya, lakukan hal yang sama, ambil dari sini ya satu-satu, maka nanti akan terbentuk banyak suggest kata kunci yang udah teman-teman pegang
Nah, data itu nanti tinggal teman-teman simpan untuk nanti pegangan ke depannya ketika teman-teman membuat database judul produk dan juga penargetan untuk iklan kata kunci. Seperti itu ya. Mudah kan ya teman-teman gitu. Jadi kalau memang di sini ya kelihatannya sih agak ribet di awal, tapi dengan langkah seperti ini maka nanti produk yang teman-teman jual atau yang teman-teman optimasi nanti di Shopee itu akan jauh lebih mudah untuk masuk ke kolom pencarian Shopee itu di halaman terdepan. Seperti itu ya, karena relevansi antara apa yang orang cari dengan apa yang orang ketikkan itu, yang mesin Shopee tampilkan itu sangat lebih besar relevansinya gitu ya. Dan konsep ini juga bisa diterapkan ke semua hampir semua platform marketplace ya, baik di marketplace Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya di sini silakan nanti teman-teman buat rekapannya dulu aja, rekapan kata kuncinya. Jadi nanti dari data ini kita nanti akan membuat rumusan-rumusan untuk judul produknya gitu ya. Jadi ini dari sini nggak semuanya kita nanti jadiin judul, enggak ya, tapi kita akan membuat rumusan judul produk yang memang hampir mencakup semua kata kunci yang ada di sini. Seperti itu. Nah, dan terakhir ini ya, tadi ini udah ya untuk nomor 4, kita rekap, kita cari lagi, ini tadi udah. Dan yang terakhir ini nanti kita pilih kata kunci yang relevan dengan produk kita serta buang kata kunci yang double penulisan. Jadi terakhir ini teman-teman, supaya tidak ada kata kunci yang double, ini nanti teman-teman bisa tinggal blok saja ya. Misalkan ini saya mulai dari C dan D, ini untuk kolom kata kuncinya, ini mau saya blok ke bawah seperti ini. Ini tinggal kita ini aja ya, remove duplikat. Jadi nggak ada kata kunci yang double ya. Tuh, ini kita checklist yang untuk kata kuncinya saja. Oke, ini kita tinggal. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini ada sedikit tambahan tips untuk teman-teman ketika melakukan riset kata kunci. Teman-teman bisa mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kata sinonimnya atau persamaan katanya. Misalkan dari kata wanita, teman-teman nanti bisa menggunakan riset menggunakan nama perempuan ataupun menggunakan nama cewek ya, seperti itu. Jadi bisa gunakan juga sinonim atau persamaan katanya. Terus yang kedua, teman-teman bisa menggunakan penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggrisnya. Misalkan dari tadi nama wanita, teman-teman bisa menggunakan kata woman misalkan ya, atau kata-kata lain yang intinya teman-teman bisa menggunakan penggunaan bahasa asingnya gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, teman-teman bisa menggunakan teknik penulisan typo atau salah penulisan. Misalnya ada penulisan krim, kream ya, seperti itu ya. Kalau diabetes misalkan diabetes, diabetus gitu ya. Mellitus, militus gitu ya. Itu juga penting ya untuk teman-teman perhatikan gitu ya. Oke, terima kasih. Seperti itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai proses riset kata kunci menggunakan fitur dari iklan Shopee kata kunci ya. Jadi sebelumnya teman-teman di sini sudah memiliki akun sellernya dulu ya. Nah, kemudian nanti silahkan nanti masuk ke menu seller center Shopee-nya ya. Kemudian setelah itu tambah produk saya, klik di sini produk saya, kemudian tambah baru. Nah, di sini di awal ya teman-teman bisa memasukkan sembarang saja ya. Jadi di awal silahkan nanti upload produk dulu ke sini.
Nah, setelah itu langsung saja kita masuk di sini, pilih yang untuk fitur yang atur iklan kata kunci. Setelah itu nanti kita tinggal tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, yang ini silahkan nanti teman-teman hapus dulu aja kata kunci yang muncul ya. Setelah itu nanti kita tinggal tambah kata pencarian. Nah, teman-teman masukkan di sini menggunakan kata kunci sesuai dengan produk yang mau teman-teman jual. Contohnya ini saya mau coba riset kata kunci untuk produk kimono cardigan yang wanita ya. Nah, ini berarti kita masukkan di sini kata kuncinya. Kemudian nanti di sini akan ada suggest ya, suggest kata kunci yang ditampilkan dari si Shopee-nya. Nanti kita ambil dan juga rekap kata kunci yang secara penulisannya itu relevan dengan produk kita ya. Dan yang kedua, perhatikan juga untuk volume pencariannya ya. Jadi makin relevan kata kunci dan juga volumenya makin banyak dan search volumenya yang banyak, itulah yang akan kita nanti kumpulkan atau kita rekap dan akan kita nanti jadikan untuk judul produk ya, seperti itu. Jadi ini kita tinggal copy saja, kemudian nanti kita rekap, bisa menggunakan notepad ya, atau bisa juga menggunakan aplikasi Excel seperti ini ya. Nah, ini kalau enggak, terus kita bisa cari lagi menggunakan kata kunci yang lain ya untuk mendapatkan suggest kata kunci turunannya ya. Nah, di sini juga ketika kita menuliskan kata kuncinya, nanti akan ada muncul suggest dari si Shopee-nya ya. Ini kita bisa klik satu-satu, misalkan ini ada kimono cardigan outerwear. Nah, di sini kita bisa pilih-pilih ya. Kemudian tinggal teman-teman scroll juga seperti itu ya. Nah, nanti pokoknya ini tinggal rekap patokannya di relevansi kata kunci dan juga di search volumenya. Oke ya, seperti itu ya untuk proses riset kata kunci menggunakan Shopee Ads ya, atau iklan kata kunci di Shopee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai proses riset kata kunci menggunakan Google Suggestion ya. Ini Google Suggestion ini sangat bagus ya, karena kita melakukan risetnya secara manual dan juga tentunya dari datanya valid karena dari suggest Google sendiri ya. Oke, pertama ini nanti silakan nanti teman-teman bisa menggunakan browser Chrome ya, seperti ini. Terus nanti silakan nanti gunakan yang fitur yang incognito di sini agar browsernya itu bersih ya, tidak ada histori sebelumnya. Nah, kemudian di sini setelah itu teman-teman masuk ke situs google.com. Nah, di sini di kolom pencarian silahkan nanti teman-teman masukkan kata kunci yang mau di riset. Misalkan ya, di sini yang pertama yang harus teman-teman masukkan adalah kata kunci utamanya. Misalkan teman-teman jualan baju daster ibu hamil misalkan ya, atau misalkan baju daster untuk ibu rumah tangga gitu ya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman masukkan adalah kata dasternya dulu. Jadi kata besarnya dulu ya, secara kata kunci secara garis besarnya dulu, secara umumnya dulu ya, seperti itu, agar teman-teman tahu nanti kata kunci turunannya. Misalkan di sini ada, kita klik daster ya, kemudian jangan pakai spasi dulu, biarkan seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman nanti silakan yang relevan dengan produknya teman-teman, nanti silakan ini dibuat di daftar kata kunci ya. Misalkan di sini ada kata kunci utama.
tadi ada daster kencana umum. Misalkan di sini saya tulis ya, daster dan seterusnya ya. Misalkan ini ada daster batik, kemudian ada lagi daster murah, daster kekinian ya. Pokoknya silakan nanti teman-teman ini di list dulu ya kata kuncinya. Saya skip dulu ini. Nah, ini untuk kata kunci utamanya ini sudah saya coba rekap ya, saya buat list. Nah, kemudian tadi setelah kita tadi penulisan kata kunci secara garis besarnya, secara umumnya, ini teman-teman nanti silakan pakai spasi ya, karena nanti hasilnya juga biasa akan beda ya. Contoh di sini ada tambahan daster katun ya kan. Jadi penulisan pertama silakan ketikkan kata kunci tanpa spasi. Yang kedua silakan nanti teman-teman ketikkan kata kunci menggunakan spasi di akhirnya. Oke, setelah yang kata kunci yang garis besarnya beres, teman-teman nanti silakan mengetikkan lagi dari sini yang kata kunci yang pertama tadi ya, ini turunan pertama. Ini nanti teman-teman dipilih lagi, dicari lagi, dimasukkan lagi ke kolom pencarian di sini. Misalkan di sini ada daster batik ya, misalkan kita ketik di sini daster batik. Oke, tanpa spasi dulu ya di awal. Nah, ini ada kata kuncinya. Nah, yang ini yang kata kunci yang kedua yang relevan dengan produknya teman-teman. Itu nanti disimpan di sini di kata kunci turunan kedua. Terus ini ada kata kunci selanjutnya, kata kunci turunan ketiga. Jadi sini dari masing-masing kata kunci yang dari sini ini tadi dikembangkan lagi ya untuk kata kunci turunannya, seperti itu ya. Ini silakan teman-teman nanti di cek atau di riset satu-satu ya, agar nanti teman-teman dapat sampai ke turunan kata kunci ketiga, seperti itu ya. Oke, seperti ini ya. Ini contohnya sudah ada yang baru daster batik tadi ya. Tadi ini udah saya pindahkan. Kemudian yang kedua teman-teman tinggal pakai spasi seperti ini ya, nanti akan beda lagi ya hasilnya, seperti itu ya. Kemudian nanti silakan yang ini, yang kata kunci yang dari tadi yang pertama itu, teman-teman nanti buat juga sama halnya dengan yang kata kunci yang daster batik ini, seperti itu ya. Kemudian di langkah ketiga teman-teman adalah meriset kata kunci turunan dari sini ya, dari yang turunan yang kedua tadi. Misalkan ini ada daster batik Pekalongan misalkan ya. Nah, ini sampai kata kunci yang ada tanda hitamnya ini teman-teman tulis ya, teman-teman rekap, tapi hanya yang relevan dengan produknya teman-teman saja. Karena contohnya di sini untuk yang daster batik Pekalongan Shopee gitu ya, ini kan nggak cocok ya dijadikan kata kunci untuk iklan produk ataupun dijadikan kata kunci atau judul produk, seperti itu ya. Atau misalkan yang ini daster batik Pekalongan merek anggrek, nah kalau nggak sesuai ya nggak usah diambil ya. Atau daster batik Pekalongan Instagram, nah itu nggak usah diambil. Hingga nanti di sini terbentuk di kata kunci turunan ketiganya ya. Nah, yang turunan ketiga ini nanti yang bisa kita jadikan sebagai judul produk ya, seperti itu. Dan yang kata kunci yang lainnya itu bisa kita jadikan sebagai penargetan di iklan
kata kunci di Shopee. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi dari satu kata dasar tadi itu nanti akan terbentuk menjadi puluhan bahkan ratusan kata kunci ya. Yang pertama tadi di kata kunci turunan pertama di sini yang umum ya. Yang kedua ini adalah pelebaran dari kata kunci yang ini, yang pertama tadi di reset lagi kata kunci turunannya ya. Nah kemudian nanti yang ketiga, kata kunci yang ketiga ini adalah hasil kata kunci turunan dari kata kunci yang sudah kita rekap di kata kunci turunan kedua ini, sehingga nanti akan terbentuk menjadi ratusan bahkan ribuan kata kunci. Nah ini akan lebih powerful karena teman-teman menggunakannya based on mesin pencarian di Google. Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu ya sama satu ya untuk tujuan dari kenapa kita harus menggunakan kata kunci atau riset kata kunci dari Google ini, karena walaupun kita jualannya di Shopee gitu ya, kita berharap bahwa ketika ada orang yang nyari di Google atau di internet ini, yang muncul adalah produk jualan kita yang dari Shopee. Seperti itu ya. Misalkan di sini coba klik daster ya. Nah di sini ada seperti ini ya, ada keyword yang di halaman pertamanya itu adalah Shopee ya. Nah kalau kita sudah relevan dengan kata kunci yang tadi, ada kemungkinan ketika orang yang masuk ke sini ke Shopee, maka produk yang ditampilkan itu adalah produk kita ya, yang tadi ya, yang sudah kita setting judulnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau misalkan ada yang masih belum paham soal proses riset kata kunci di Google Suggestion ini, teman-teman bisa langsung tanyakan ke saya atau silahkan nanti komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan untuk proses riset kata kunci menggunakan keyword reveller. Oke, di sini silahkan nanti teman-teman masuk ke situs keywordreveller.com seperti ini. Kemudian nanti di sini silahkan nanti proses daftar dulu ya di sini. Yang masukkan alamat emailnya, kemudian klik start now, jadi daftar yang free trial aja dulu ya. Oke, kalau sudah nanti silakan nanti login ya, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman nanti silakan di sini tinggal pilih yang keyword, kemudian masukkan kata kuncinya. Misalkan di sini jualan misalkan baju daster ya misalkan ya. Dan di sini lokasinya bisa pilih yang Indonesia. Bahasanya ini juga silahkan nanti pilih yang bahasa Indonesia. Kemudian tinggal klik search. Nah di sini teman-teman sudah langsung dapat kata kuncinya ya, sama turunan-turunannya. Nah ini tinggal nanti teman-teman download aja dalam format CSV, all aja, all. Nah kemudian nanti dari data hasil download ini teman-teman nanti tinggal sortir ya, tinggal sortir yang mana yang relevan dengan produknya teman-teman dan yang mana yang enggak. Berarti kalau yang tidak, teman-teman nanti tinggal bisa delete aja ya, seperti itu ya. Jadi nanti ini ada kata kuncinya, ini ada volume pencariannya. Misalkan ini baju daster itu sekitar 3.600 pencariannya. Kemudian daster batik
5.400 gitu ya. Jadi ini ada kata kunci yang dituliskan sama orang di internet, dan ini adalah volume pencariannya, berapa banyak orang mencari. Nah, jadi dari kata-kata kunci inilah yang akan kita nanti jadikan untuk target di penargetan iklan kata kunci maupun di penjudulan produk kita ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk proses riset kata kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.